Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Sari dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sebagai tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Kondisi perekonomian di negara-negara tertentu akibat COVID-19. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Sepertinya kita juga merasakan ya dampaknya. Nah, data perekonomian di Indonesia tahun 2020. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat berdasarkan perhitungan year on year. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar min 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa COVID-19. Di sini diterangkan bahwa angka pengangguran meningkat selama masa pandemi karena banyak perusahaan yang mungkin gulung tikar dikarenakan adanya pembatasan berskala besar yang memungkinkan untuk perusahaan tidak bisa membayar sepenuhnya gaji karyawan dan mengambil keputusan untuk memberhentikan sebagian karyawannya karena tidak mampu membayarnya. Nah, kondisi perekonomian di Indonesia. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Triwulan 2 merupakan puncak dari semua kerusuhan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistika dalam survei angka kerja nasional Agustus 2020 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenaga kerjaan. Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia sebagai penanggulangan dampak dari pandemi
COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang atau PERPPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, PERPPU tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong pencapaian dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai atau BLT, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan koperasi. Pemerintah memberikan bantuan penundaan angsuran dan subsidi bank kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat atau ultramikro, pinjaman modal kerja sampai 10 miliar, dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan PPh pasal 21, ditanggung pemerintah. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.